Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus kepada Ananda kelas 11 Madrasah Aliyah. Hari ini kita belajar mata pelajaran SKI, materi strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Pemimpin-pemimpin Daulah Utsmani yang akan kita bahas kebijakannya adalah: yang pertama Utsman, kedua Orkan, ketiga Murad I, keempat Bayazid I. Pemimpin Utsman. Utsman disebut dengan Utsman I. Dia adalah pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Utsman adalah seorang yang sangat pemberani, mukhlis, adil, dan bijaksana. Dengan sifat-sifat terpuji yang dimilikinya, tentunya menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan pengikutnya. Utsman membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih. Semua dilakukan atas dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pejuang tersebut sering disebut dengan Al-Ghazi, yang terdiri dari ikhwan atau persaudaraan tarekat Baktashi. Khalifah Utsman meninggal dengan meninggalkan wilayah yang luasnya kurang lebih 16.000 km persegi sebagai daulah yang baru berdiri pada masa kekuasaannya dan berhasil membebaskan kota Bursa di tepi Laut Marmara, merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa. Pemimpin yang kedua yaitu Orkan. Orkan menggantikan kedudukan ayahandanya. Orkan memindahkan kerajaan dari Quraisy ke Bursah. Pada masa kekuasaan Orkan bergabunglah wilayah Turkeman, kemudian perluasan wilayah dilanjutkan ke Nicea, Nikomedia, Skutari. Ia juga bisa mengontrol wilayah Teluk Edremit. Orkan berhasil mendirikan jabatan Sodar Asam atau Perdana Menteri. Jabatan tersebut diberikan pada adiknya yaitu Alauddin. Tentara di era Orkan dibentuk dengan sistem yang sangat rapi dan teratur. Ia juga membentuk tentara khusus dengan nama Inkisharia atau Janissary atau disebut Yani Tashri. Bendera pada saat itu berwarna merah dengan bulan sabit di tengahnya. Di bawah bulan sabit itu terdapat gambar pedang yang mereka sebut Zulfikar, yaitu nama pedang yang pernah dimiliki oleh Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Sampai dengan akhir usianya, Orkan berusaha untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Untuk itu, dia banyak membangun, menertibkan administrasi, menguatkan militer, membangun masjid dan akademi-akademi ilmu pengetahuan. Kemudian pemimpin Murad I. Setelah Sultan Orkan meninggal, kedudukannya kemudian digantikan oleh Murad I yang merupakan putra kedua dari Orkan. Orkan menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa karena putra pertama dari Orkan yaitu Sulaiman meninggal terlebih dahulu. Sultan Murad I adalah sosok yang sangat pemberani, gemar berjihad, dermawan, dan tekun menjalankan agama. Dia mencintai peraturan dan selalu memegang teguh peraturan itu, berbuat adil kepada rakyat dan tentaranya. Murad I selalu dikelilingi oleh sejumlah komandan terbaik dan orang yang berpengalaman dalam bidang militer yang selalu ia ajak untuk bermusyawarah. Murad I berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu yang bersamaan. Ia menaklukkan Adrianople atau disebut Edirne dan kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru, serta membentuk pasukan berkuda atau disebut kavaleri. Perjuangannya terus dilanjutkan dengan menaklukkan Macedonia, Sofia ibu kota Bulgaria, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Banyaknya kota-kota yang ditaklukkan oleh Murad I dan hampir tidak terbendung membuat bangsa Eropa mulai cemas. Akhirnya raja-raja Kristen Balkan meminta restu dari Paus Urbanus V untuk mengusir kaum muslimin dari daratan Eropa. Murad I mulai menghadapi serangan Eropa pertama kali dari Raja Kurok V dari Serbia dan dibantu Raja Bosnia yang bermaksud menyerang Adrianople. Selanjutnya, pasukan Murad I merayap terus menguasai Eropa Timur seperti Somakov, Sofia Monatsir, dan Saloniki.
Selanjutnya menguasai Bulgaria, Serbia, Sisman, dan Lausan. Sultan Murad I meninggal dengan syahid dalam usia 65 tahun pada 15 Syaban 791 Hijriah. Sultan Murad I mewarisi kekuasaan yang luas, 5 kali lipat dari kekuasaan ayahnya. Banyak hal yang dapat dipetik hikmahnya dari kepemimpinan Sultan Murad I, diantaranya yang pertama, menyebarnya Islam yang semakin meluas di wilayah Balkan. Banyak pemimpin mereka yang masuk Islam. Yang kedua, kedaulatan Daulah Utsmani semakin dihormati dan dihargai oleh bangsa Eropa. Dan yang ketiga, pengaruh Daulah Utsmani semakin meluas sehingga syiar Islam semakin berkembang. Kemudian pemimpin yang keempat yaitu Bayazid I. Setelah Sultan Murad I wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Bayazid I. Dia adalah orang yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran, mengarahkan perluasan wilayahnya ke negara-negara Kristen Anatolia. Hanya dalam jangka waktu 1 tahun, negeri-negeri itu berada dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Bayazid bergerak begitu cepat di antara dua Balkan dan Anatolia. Maka dari itu dia diberi gelar Yaldrum atau disebut Kilat. Bayazid sangat besar pengaruhnya sehingga mencemaskan Paus. Kemudian Paus Bonifacius mengadakan penyerangan terhadap pasukan Bayazid. Dan peperangan inilah yang menjadi penyebab terjadinya perang salib. Konstantinopel hampir saja bisa dikuasai, namun Bayazid mengurungkan niatnya dari penaklukan Konstantinopel karena munculnya bahaya baru terhadap Daulah Utsmaniyah. Bahaya baru itu adalah adanya serangan tentara Mongol di bawah pimpinan Timur Leng. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perselisihan antara Timur Leng dan Bayazid, antara lain, yang pertama, para pemimpin di wilayah Irak atau Baghdad yang wilayahnya ditaklukkan oleh Timur Leng banyak yang meminta perlindungan kepada Bayazid. Yang kedua, kerajaan-kerajaan Kristen memprovokasi Timur Leng untuk menyerang dan mengalahkan Bayazid. Yang ketiga, adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak sehingga saling menghina dengan saling membakar surat. Dan yang keempat, di antara keduanya sama-sama saling berusaha untuk meluaskan wilayah kekuasaannya. Nah, kekalahan dari Timur Leng meninggalkan duka yang mendalam. Namun itu menjadi hikmah agar penerusnya melakukan introspeksi diri, sehingga buahnya dapat dipetik di kemudian hari saat penaklukan Konstantinopel. Baik, itulah tadi materi tentang strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Apabila ada hal yang kurang dipahami, silahkan dipertanyakan kepada guru yang mengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.